Selamat malam, sahabat-sahabat yang terkasih. Kita bertemu lagi di dalam doa dan renungan GTJ Jepara Pepandan Yogyakarta. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan akan kebenaran sabda Tuhan pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuntun dan bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, di dalam kami membaca dan menggumulkan akan kebenaran sabda-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tuntunan, penyertaan, dan perlindungan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang akan bersama kami baca dan kami gumulkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dengan sungguh boleh memberkati kami, mengingatkan kami, menuntun kami, sehingga hari ke hari kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, marilah kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan bagi kita semua. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan bagi kita semua. Dan kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tetap tekun dan setia untuk membaca, merenungkan, dan lebih lagi menjadi pelaku firman dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat yang terkasih, bacaan pada malam hari ini menceritakan mengenai pemanggilan dan pengutusan murid-murid Yesus. Dalam pemanggilan dan pengutusan tersebut, ada 3 hal penting yang saya lihat dan coba saya tawarkan kepada sahabat terkasih semuanya. Yang pertama, komunikasi dengan Allah adalah kunci untuk mengerti, memahami, dan mengerjakan kehendak Allah. Di dalam ayat 12, ketika Yesus hendak memilih para murid yang akan diutusnya untuk membantunya mewartakan kabar sukacita, Yesus di situ diceritakan berdoa semalam-malaman kepada Bapanya. Di sini kita diberikan teladan oleh Yesus sendiri perihal komunikasi dengan Allah. Komunikasi yang baik dengan Allah akan membuat hidup kita mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendaknya Allah di dalam hidup kita. Lebih lagi terkait dengan hal penting atau keputusan penting yang akan kita ambil. Frase semalam-malaman tidak hanya menunjukkan waktu di malam hari, tetapi kesetiaan dan kesungguhan untuk mencari kehendak Allah. Sebab murid yang akan dipilih oleh Yesus akan membantu Yesus dan juga akan meneruskan
pewartaan akan kabar sukacita bagi dunia ini. Jadi Yesus memberikan teladan kepada kita semuanya. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh bergumul dengan Bapaknya untuk mengerti dan memahami kehendaknya. Sahabatku yang terkasih, kita yang saat ini sudah dipilih menjadi murid-Nya. Dipilih menjadi murid-Nya Yesus. Diutus hadir ke dunia juga untuk mewartakan kabar sukacita bagi dunia ini. Kita tidak akan bisa sungguh-sungguh mengerti dan memahami kehendak-Nya kalau kita tidak menjalin komunikasi yang intim dengan Allah. Komunikasi adalah kunci penting untuk bisa mengerti, memahami dan mengerjakan kehendak-Nya. Sebab apa yang menjadi kehendak-Nya itu seringkali jauh dari apa yang kita pikirkan dan yang kita pahami. Allah punya hak, Allah punya otoritas penuh atas kita. Jadi, komunikasi yang kita jalin bukan untuk menyetir kehendak-Nya, tetapi sebagai murid Yesus, kita diajar untuk sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita semuanya. Kemudian yang kedua, Yesus memilih tidak didasarkan pada latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pilihan Yesus mewakili semua keanekaragaman sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ada golongan dari kelompok masyarakat biasa, ada dari kelompok yang tersingkirkan, seperti Matius pemungut cukai, ada para pejuang, orang-orang zelot, dan juga ada petani. Bahkan bisa dikatakan Yesus memilih dari kalangan yang biasa-biasa saja. Bahkan ada dari kalangan yang dianggap sebagai orang najis. Artinya, pemilihan murid tersebut tidak didasarkan pada sentimen ras, suku, atau golongan. Siapa saja bisa terpilih menjadi murid Yesus. Di sini kita bisa belajar sebagai seorang murid Yesus. Pelayanan yang kita kerjakan bukan berdasarkan pada status sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan agama seseorang. Justru di sini kita diajar untuk melayani orang-orang yang memang sungguh membutuhkan. Penekanan tersebut sesungguhnya menyadarkan kita bahwa pelayanan yang kita kerjakan, perutusan yang kita terima, itu ditujukan kepada semua orang, terutama pada yang miskin, teraniaya, terpinggirkan, dan tidak mendapatkan tempat. Namun, saat ini gereja sebagai wadah para murid Yesus justru seringkali membangun tembok yang tinggi dan tebal. Kaum, kelompok, atau orang-orang yang seharusnya mendapatkan perhatian justru kita abaikan karena tidak satu gereja, tidak mempunyai peran, miskin, nanti mereka justru menjadi beban, atau karena kita menganggap mereka berbeda agama. Dari sini kita bisa belajar laku seorang murid adalah berani untuk merangkuh yang dipinggirkan atau yang tidak diperhatikan. Memang kita tidak akan menemukan keuntungan, baik keuntungan secara finansial ataupun keuntungan-keuntungan yang lain. Tetapi mari kita meyakini, justru ketika kita merangkul mereka yang terpinggirkan, sesungguhnya kita sedang merangkul Yesus yang terluka di atas kayu salib. Sahabat yang terkasih, bagian ketiga yang coba saya tawarkan adalah menjadi muridnya itu harus berani menghadapi godaan dan tetap setia sampai akhir. Di dalam ayat 16 di situ diceritakan ada seorang murid yang gagal, yaitu Yudas Iskariot. Dalam kisah tersebut sesungguhnya membentangkan kemungkinan-kemungkinan kepada kita. Tidak semua yang menjadi murid itu akan terus setia. Kesetiaan harus terus dihidupi dan terus diperjuangkan. Akan ada banyak godaan dan kilau dunia yang bisa menyilaukan kita, sehingga kita sebagai murid
berani untuk menjual Yesus. Ya, menjual Yesus demi kenikmatan sesaat, menjual Yesus demi harta yang banyak, menjual Yesus demi popularitas. Jadi, menjadi murid itu tidak secara otomatis akan kebal terhadap godaan. Meminjam istilah dari saudari dan saudara kita Katolik, manusia yang sudah selamat masih mempunyai tabiat konkupisensi, yaitu kecenderungan berbuat jahat. Nah, kecenderungan akan menjadi jahat atau perbuatan dosa ketika godaan yang ada kita respon atau kita iyai. Disinilah perlunya kesadaran bahwa kita sebagai manusia adalah manusia yang rapuh dan kita membutuhkan tuntunan Allah sendiri melalui Roh-Nya. Seorang murid akan terus membiarkan dirinya untuk dikuasai oleh Roh Allah supaya godaan yang ada bisa ditangkal karena kekuatan dari Allah sendiri. Disinilah dibutuhkan kerendahan hati untuk senantiasa mau nyadong berkah kepada Allah melalui penebusan putranya yang telah dimateraikan oleh Roh-Nya sendiri. Jadi peran kita adalah membebaskan Allah untuk menghadirkan kehendak-Nya dalam hidup kita. Sulit? Pasti sulit. Tetapi kasih karunia-Nya yang akan memampukan kita untuk senantiasa berserah di dalam tuntunan-Nya. Sahabat yang terkasih, ketika Yesus memilih ke-12 murid-Nya, Yesus memperlengkapinya lalu mengutusnya adalah gambaran bagi kita semua yang adalah para murid di era sekarang. Kita perlu menunjukkan bahwa kita adalah para murid Yesus. Dengan apa? Dengan laku yang sesuai dengan kehendak-Nya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Seorang murid juga harus mau melayani semua manusia tanpa memilah dan memilih status orang tersebut. Terlebih mau melayani yang benar-benar membutuhkan. Dan seorang murid harus setia sampai akhir kepada Kristus. Tentunya akan banyak godaan, namun kasih karunia-Nya memampukan kita untuk terus dituntun oleh Roh Allah sendiri. Sudahkah sahabat terkasih menjadi murid yang terpilih dengan berperilaku untuk senantiasa mengerti dan memahami kehendak-Nya, bersedia merangkul semua manusia dan bersedia setia sampai akhir? Sahabat terkasih sendiri yang bisa menjawabnya. Gusti tansah paring berkah, Gusti tansah paring sehat lan bahagia. Amin. Kita akan menutup doa dan renungan hari Rabu GIT Jepara Pempanan Yogyakarta dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Engkau boleh hadir di dalam kami membaca, merenungkan akan kebenaran sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami bahwa sebagai seorang murid, kami harus terus belajar untuk berkomunikasi dengan intim supaya kami memahami kehendak-Mu. Sebagai seorang murid, kami diajar untuk melayani siapapun penuh dengan cinta kasih. Dan sebagai seorang murid, kami diajar untuk setia sampai akhir hayat kami. Tuntun kami semua, anak-anak-Mu yang ada di GIT Jepara Pempanan Yogyakarta, untuk mampu terus berkomunikasi dengan Engkau secara intim, untuk mampu terus melayani siapapun, dan terus setia sampai akhir kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerjakan itu semua. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu, penyertaan-Mu. Begitu pula setiap keluarga kami, setiap pelayanan kami, setiap pekerjaan kami, pendidikan kami. Segala apa yang ada di dalam kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan tak henti-hentinya terus menolong kami, menyertai, membimbing kami di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan melimpahi kami dengan kesehatan. Tuhan melimpahi kami dengan berkat jasmani dan rohani. Tuhan juga terus senantiasa limpahi kami untuk terus mampu berelasi dengan setia kepada-Mu dan juga berelasi penuh cinta kasih dengan sesama kami. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan. Hidup kami hanya di dalam tangan kuasa penyertaan-Mu saja. Karena kami percaya Engkau adalah
Allah kami yang setia, Allah yang tinggal di dalam kehidupan kami, yang terus menuntun kami di dalam roh-Nya, menyertai, menuntun dan senantiasa melindungi kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dan seluruh jemaat GIT Jepara Yogyakarta ini dalam tangan kasih, penyertaan dan tuntunan-Mu. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.